Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 7 Pitagoras. Ya, kali ini kita berjumpa lagi, namun dalam keadaan yang berbeda ya teman-teman. Biasanya kita berjumpa sehabis dari Telegram langsung ke kelas in. Nah, namun kali ini kita tetap bisa berdiskusi, kita tetap bisa tanya jawab, sharing itu di Telegram. Nah, untuk penjelasan materi kali ini, yuk kita simak nih penjelasan dalam berupa video yang akan kalian saksikan ya teman-teman. Ya, baik. Nah, di week ini kita akan belajar mengenai tanda baca. Nah, kenapa sih kita harus belajar tanda baca? Tanpa kita sadari ya, di era sekarang ini banyak banget yang masih salah penempatan tanda baca ataupun lupa. Nah, itu kan membuat orang tuh ketika baca atau ketika sedang berbicara itu menjadi ambigu kan. Coba bayangin sama kamu deh, kalau misalnya kita ngomong tapi kita nggak ada titik, kita nggak ada koma, itu kayaknya nggak akan paham gitu, ambigu. Ini orang tuh belum berhenti ya, udah selesai belum sih, kapan saya kebagian ngomongnya. Nah, seperti itu, makanya kan kita belajar tanda baca ya teman-teman ya. Jadi ketika memang lagi berbicara berhenti, oh ini berarti tandanya titik, kita tahu berarti kita bisa nih ngebales omongan dia. Ataupun lagi bertanya, hey kamu. Nah, dari intonasi itu tuh kita udah tahu, oh ini tuh bertanya loh ke kita. Nah, dan juga tanda baca ini nanti berguna untuk pertemuan di week 6 ya teman-teman. Biar nanti ketika membuat posternya di pelajaran integrasi yang akan kita lakukan nanti dengan Miss Resti, Mr. Hoki, dan Miss Rizka, nah itu akan membuat project poster ya. Nah, dari bahasa Indonesia kita bekali dulu nih, ada tanda baca, kemudian juga nanti minggu depan ada kata depan. Nah, itu kan sangat berguna sekali untuk nanti membuat konten-konten kalimat yang akan ada di poster tersebut. Oke. Nah, dari materi kali ini yang diharapkan kalian memahami setiap penggunaan tanda baca. Entah itu nanti di kalimat, entah itu nanti bentuknya jadi paragraf, seperti itu. Dan juga kalian mampu membuat kalimat menggunakan tanda baca yang akan kita bahas kali ini. Yuk kita bahas ya satu persatu tanda bacanya. Oke. Nah, halo semua, ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Wow, kali ini kita akan belajar tentang tanda baca. Yuk kita lihat penjelasannya. Wih, selamat belajar. Pahami, pelajari, dan terapkan. Oke teman-teman. Nah, tanda baca yang pertama, ini kita masuk ke tanda baca titik. Nah teman-teman, tanda baca titik ini ternyata dibagi menjadi 3 jenis ya. 3 jenis ya. Jenisnya ternyata ada 3 loh. Yang mana aja sih? Ini kita bisa lihat. Kita ganti dulu warnanya. Nah, ini jenis yang pertama. Ini jenis yang pertama nih. Jenis yang pertama ini yang umum banget kalian sudah biasa pakai ya. Dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat. Seperti yang tadi saya bilang, ini orang udah berhenti ngomong belum sih, apa belum. Nah, kalau ketika dia lagi udah berhenti, berarti tandanya titik. Nah, ini seperti ini yang udah lumrah banget yang kalian ketahui ya. Mereka duduk di sana, titik. Nah, ketika tidak ada tanda titik, tanda koma, berarti kalimatnya masih nyambung. Tapi ketika sudah mengakhiri dengan tanda titik di akhir, berarti selesai, sudah lah kalimat tersebut. Ya, oke, ini yang pertama. Kemudian ada jenis yang kedua, teman-teman. Nah, kalau ini biasa dipakai untuk menunjukkan waktu. Nah, dicontoh, hari ini kita janjian pukul 13 titik. Nah, maksudnya di sini ya, teman-teman. Ya. Nah, pukul ini
banyak banget yang diganti dengan kata apa teman-teman coba? Ya, kata jam. Hari ini kita janjian jam 13.00 ya. Nah, itu boleh juga. Tidak apa-apa teman-teman, boleh mau pakai jam, mau pakai pukul dan yang lainnya. Yang penting menunjukkan waktu. Ingat ya, titiknya di sini ya, 13.00. Nah, yuk kita lanjut ke titik yang ketiga. Titik yang ketiga ini dipakai untuk bilangan ribuan. Nah, dari contoh udah kelihatan ya. Berarti ketika kita ngomongin masalah uang, nah itu menggunakan titik juga. Mau itu di RP-nya. Kenapa RP harus ada titik? Karena dia singkatan ya, rupiah. Kita singkat titik. Nah, 40.000 titik 40.000. Nah, kalau misalnya nggak ada titik, berarti bukan 40.000 dong. Berapa? Ya, 400. Ada titik nggak? Tetap ada titik di mananya? Di akhir. Oke. Nah, kalau misalnya bilangannya lebih kecil, 4.000, tetap menggunakan titik juga ya, teman-teman. Ini berarti titiknya menggunakan 2. Dan jangan lupa penanda uang itu sudah selesai, maksudnya tidak diperpanjang atau tidak akan menambahkan 0 kembali di uang tersebut, adalah tanda ini ya, koma dan strip teman-teman. Ini jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat ya, koma dan stripnya. Seperti itu. Belanjaan hari ini terasa mahal sekali, koma. Oh, udah menggunakan koma ya, karena kalimatnya belum selesai. Nah, masih lanjut. Masa coklat saja 40.000 gitu. Oke. Nah, dari titik ini jenisnya ada 3 kan. Nah, kalian cukup membuat masing-masing. Sama seperti kelas yang sebelumnya ya. Kita tidak akan banyak-banyak. Bikin masing-masing 2 saja. Ya, titik biasa 2 kalimat. Titik yang menunjukkan waktu juga 2 kalimat. Dan juga titik yang menunjukkan bilangan rupiah berapa teman-teman? Iya, 2 kalimat. Jadi satu titik. Jadi tanda baca titik membuat 6 kalimat karena masing-masing membuat 2. Oke, nanti penugasannya ada di JCR ya. Bisa dicek. Ya, lanjut. Tanda titik yang pertama sudah selesai, tanda baca titik. Dan juga tanda baca yang kedua ini sudah sangat lumrah juga kalian gunakan ya teman-teman. Itu apa? Wah, ternyata nggak kelihatan ya. Ternyata apa namanya tuh? Kepotong di atasnya tuh ya. Tapi kalau lihat di modul kalian jelas kok. Oke. Nah, tanda titik yang kedua, tanda titik lagi jadinya. Tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Oke, tanda koma juga udah sering banget kita gunakan ya. Ini koma yang biasa nih, yang biasa kita kenal. Dipakai di antara unsur-unsur suatu perinci. Nah, ini biar gampangnya seperti ini ya. Misalnya, nih, ini yang satu jenis semuanya ya. Rina dalam semalam mampu membuat majalah. Yang satu jenis dengan majalah maksudnya adalah tulisan, bacaan. Itu apa sih? Jurnal, modul. Atau bisa kita ganti seperti ini. Rere pergi ke sekolah membawa. Nah, membawa apa? Nah, gitu, yang perinci ya, rinciannya tuh apa sih si Rere membawa ke sekolah tuh bawa apa? Peralatan yang akan dia bawa ke sekolah. Apa tuh peralatan yang akan dia bawa ke sekolah? Misal membawa tas, ya kan? Menggunakan sepatu, menggunakan seragam, dan misalnya membawa bekal ya. Oke, kalau dia lebih dari dua ya, misalnya tas seperti tadi, tas, sepatu, koma, jangan lupa
komanya sehabis kata sepatu, koma, dan, baru pakai dan, membawa bekal. Titik, jangan lupa karena mengakhiri kalimat. Ya teman-teman, seperti ini contoh dari koma yang pertama. Ini jenisnya ada 3 ternyata koma juga ya. Wah ternyata koma tuh ada 3 ya. Saya baru tahu loh sir, serius. Iya sir. Nah itulah di SMP seperti itu. Nanti di SMA akan kita tambah kembali. Ada tanda baca apalagi dan apalagi. Karena kalau misalnya kalian ngelihat ke, kalau zaman dulu EYD ya, kalau sekarang jadi PUEBI namanya, PUEBI ya, seperti itu bisa kalian lihat. Itu tanda baca itu banyak banget. Nah tapi kita tidak membahas semua, kita sortir mana yang untuk SMP, nanti tingkat selanjutnya di kelas 8, kelas 9 dan SMA mana lagi, seperti itu. Kalau misalnya langsung ditimpa di kelas 7, wow, kalian bisa luber. Oke, teman-teman. Nah, bisa dipakai sebelum kata penghubung seperti, nah ini tuh maksudnya habis koma ini menggunakan kata hubung ini, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, contohnya ini bisa kita lihat nih. Ini bukan milik saya. Nah, komanya di sini. Koma, melainkan milik ayah saya. Titik. Nah, ada kata melainkan ya. Jadi pakai kata hubung nih. Atau kata apa sih namanya teman-teman? Biasanya kita sebut konjungsi ya. Kata hubung. Seperti itu. Jenis yang kedua. Jenis yang ketiga pun sebenarnya sama. Bedanya ini tuh menghubungkan antar kalimat. Antar kalimat tuh yang kayak gimana, Sir? Kemarin kita udah belajar ya kan? Misalnya ada satu kalimat, ada 2 kalimat, berarti ada berapa titik? Benar, ada 2 titik. Ya. Nah, 2 titik itu kalau misalnya nggak kita kasih kata hubung atau nggak kita kasih kata koma, kadang-kadang suka nggak nyambung. Bener nggak? Ya, bener ya. Nah, makanya ini coba nih kita pakai kata hubung di sini. Kata hubungnya yang mana, Sir? Nih, oleh, karena itu, jadi, demikian, dan sehubungan dengan itu. Oh, ternyata ada satu lagi yang kelewat. Meskipun demikian. Oke. Contohnya gimana, Sir? Seperti ini. Orang tuanya kurang mampu. Titik. Nah, demikian ia sukses menjadi pengusaha. Kan gak enak kan? Atau orang tuanya kurang mampu. Titik sebenarnya kan? Ia sukses menjadi pengusaha. Nah, kalau misalnya kalimatnya ini hilang, ini menjadi kalimat yang tidak lengkap kan? Maksudnya tidak enak dibaca, maksudnya nggak nyambung. Nah, gimana biar bikin nyambung? Gunakanlah kata hubung yang ini. Saat kita hapus, push. Nah, kita pakai kata hubung yang meskipun demikian. Baru jadi nyambung kan? Orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian ia sukses menjadi pengusaha. Nah, maksudnya kayak begitu loh teman-teman. Oke, paham ya? Paham lah, masa nggak paham? Nanti kalau misalnya nggak paham bisa tanya Mister di Telegram, jangan sampai lupa. Oke teman-teman, nah ini sama, bikinnya 2 saja. Ini 2, ini 2, ini 2. Udah berapa tuh ya? Udah 6 tambah 6, 12, Sir. 12 kalimat. Oke. Tanda baca masih sisa 1, 2, 3. Masih ada 3 slide lagi. Gampang. Itu sisanya satu-satu aja. Gak usah susah-susah. Gak usah banyak-banyak. Oke. Lanjut.